Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Nah, untuk kali ini saya juga akan membagikan bagaimana cara kita agar terhindar dari kemacetan ya. Tentunya ini akan sangat membosankan ya ketika kita mengendarai ya, atau kita akan menuju ke suatu tempat tujuan, kemudian harus dihadapkan dengan kemacetan. Nah, ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya sebelum teman-teman melaksanakan perjalanan atau melakukan perjalanan. Yang pertama adalah supaya kita terhindar dari kemacetan, pantau dari beberapa berita di beberapa media ya, baik itu televisi, kemudian berita online dan lain sebagainya. Apakah di menuju rute daerah tersebut itu terlihat macet atau tidak ya. Nah, ini sedikit bisa memberikan informasi untuk teman-teman kalian untuk apakah kalian akan melakukan perjalanan di hari itu atau ditunda terlebih dahulu daripada misalnya nanti di perjalanan akan menemui sebuah kemacetan yang tentunya akan sangat membosankan atau akan sangat bahkan malah jadi melelahkan ya karena adanya kemacetan ini. Kemudian setelah kita memantau dari beberapa informasi di media televisi, di YouTube dan di apa di media-media online atau di media sosial, hal yang bisa kalian lakukan adalah atau yang bisa teman-teman lakukan adalah juga memantau kemacetan di beberapa aplikasi. Contohnya misalnya ada kita bisa menggunakan aplikasi Google Map. Nah, di situ akan terlihat apakah wilayah yang akan kita lalui itu, contoh misalnya kita akan melakukan perjalanan ke antara Bandung dan perjalanan ke Banten. Ini tentunya akan melewati Jakarta ya, Jakarta, Bekasi dan Kerawang dan lain sebagainya. Nah, di situ akan terlihat titik-titik kemacetannya dari Google Map itu ya. Akan terlihat yang macet itu, yang macet total itu akan berwarna merah ya, akan berwarna merah. Kemudian yang sedikit lambat tapi masih jalan itu akan terlihat berwarna kuning. Nah, dari titik-titik itu nanti estimasi waktu untuk perjalanan juga kita akan tahu. Yang biasanya misalnya perjalanan antara Bandung dan Banten itu bisa ditempuh dengan waktu antara 3 sampai 4 jam. Nah, kalau dalam kondisi kemacetan itu kemungkinan bisa mencapai sampai 6 jam. Nah, itu akan terlihat di Google Map. Di Google Map-nya akan terlihat estimasi waktunya ya. Jadi akan ketahuan, oh ternyata di hari ini kemacetannya sangat parah nih. Bagaimana? Apakah nanti bisa ditunda dulu atau ditunda dulu jamnya juga bisa. Misalnya di jam ini kemacetannya sangat parah, siapa tahu di jam sore atau di jam berikutnya kemacetannya itu sedikit berkurang. Nah, gitu. Itu akan sedikit memberikan informasi untuk kita ya, bahwa kita nggak perlu kalau misalnya nggak terlalu terdesak ya, karena percuma kan kita melakukan perjalanan pengen buru-buru tapi malah makin lama di jalan, itu akan menyiksa sekali ya teman-teman. Lebih baik menurut saya pantau saja dulu, pantau saja. Sekiranya misalnya macetnya terlalu parah ya udah ditunda saja dulu gitu kan. Karena bisa jadi kalau kita memaksakan perjalanan, yang pertama itu eh, boros di bensin juga, yang kedua boros di waktu juga ya. Kita harusnya misalnya 2 jam atau 3 jam sudah nyampe tapi ini bisa sampai 5 atau 6 jam itu. Kemudian eh, bikin bete juga sih ya, karena memang siapa sih yang suka dengan kemacetan ya. Kalau misalnya macetnya sedikit ya nggak masalah, tapi kalau misalnya terlalu parah kan malah malah bikin kitanya jadi bosan. Nah, itu mungkin teman-teman tips dari saya, mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan ya, atau bisa membantu teman-teman yang mau melakukan perjalanan mudik atau arus balik. Oke, sampai sini dulu yang bisa saya share hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.